Cerita novel romantis. Gadis penurut Tuan Mafia. Part 21. Rambut kusut. Sebuah tangan keluar dari selimut dan mengambil ponselnya pada atas laci samping tempat tidur. Nada dering ponsel membuat gadis yang sedang tidur terus hingga pria itu segera mengangkatnya. "Halo Pak." Tanpa melihat siapa yang menghubunginya, Kelvin langsung tahu saat ada nada dering berbeda dari biasanya. Terkadang ia tidak sengaja membedakan nada dering dan sampai sekarang hal itu berlanjut. "Apa kau punya waktu, Kelvin?" "Tidak," balas Kelvin singkat, dia pun melirik Sofia yang masih ada dalam dekapannya. "Ada apa?" "Aku punya bisnis baru denganmu, kau katanya akan membuat hotel bukan?" "Ayah punya tawaran tanah yang sangat luas di sini," ucap Raymond yang membuat Kelvin menaikkan alisnya heran, tidak biasanya pria itu seperti ini. "Maaf ya, aku punya cukup banyak tanah untuk pembangunan beberapa hotelku," tolak Kelvin, membuat Raymond kesal. Sabar, jika anak itu terpancing maka ia akan dibanggakan ayahnya. "Dengarkan ayah dulu, tanah ini cukup lapang, harganya juga murah, kau tidak akan menyesal, datanglah ke tempat seks jika kau setuju," ujar Raymond yang belum diiyakan tapi sudah bicara begitu. Tak lama sebuah senyuman setan muncul di bibir Kelvin. Jika pria itu punya berencana jahat maka lakukan saja. "Baiklah ayah, aku akan datang," balas Kelvin yang langsung pria itu tutup dengan wajah yang sangat datar. Sofia yang baru bangun menatapnya dengan mata yang masih sipit. "Tuan, Anda mau kemana?" "Jangan pikirkan aku, tidurlah kembali," ujar Kelvin sambil mendekap Sofia lebih erat. "Tuan, jangan pergi. Firasatku tidak enak," ucap Sofia sambil kembali tertidur di pelukan Kelvin. Pria itu termenung sebentar, lalu mencium kening gadisnya. "Aku menyayangimu, Sofia." "Saya juga." Matahari sudah masuk ke sela-sela jendela, membuat mata Sofia kembali terbuka. Astaga, jam berapa ini? Matanya tertuju pada jam dinding yang ada di kamar itu, jam 9. Memang sih ia tak melakukan apapun, tapi ia bukan nyonya di rumah ini. Walau Kelvin jelas-jelas mengatakan bahwa dia menyukainya, tetap saja statusnya belum jelas. Gadis itu buru-buru keluar kamar dan ternyata Kelvin serta Levi sedang berbincang-bincang yang terhenti karena Sofia membuka pintu. "Ada apa, Sofia?" tanya Kelvin yang heran, padahal ia berharap gadis itu tidur lebih lama lagi. Rasanya jarang sekali melihat Sofia tidur begitu nyenyak. "Kenapa Tuan tidak membangunkanku?" tanya Sofia yang heran. "Untuk apa? Apa kau akan bekerja lagi hari ini?" tanya Kelvin dengan wajah kurang senang. Bukan begitu, hanya saja kurang pantas," balas gadis itu dengan suara yang dikecilkan. "Cepat mandi lalu makan," ujar Kelvin yang membuat Sofia langsung masuk kembali untuk mandi. Levi yang ada di hadapan Kelvin menghembuskan nafas kasar. "Menurut saya ada sebaiknya jangan pergi Tuan, apalagi sendiri. Ini adalah sebuah rencana, Levi. Rencana untuk membunuh semua keluarga itu, keluarga yang ditakutkan semua orang. Selama ini aku diam karena Liora, tapi tidak. Bunuh mereka semua, terkecuali ibu dan 2 anaknya." "Bunuh saja mereka Tuan, kenapa Anda harus membiarkan 2 anak itu juga?" tanya Levi padahal ia juga ingin bilang bunuh juga ibunya yang sudah membuat Kelvin sampai mabuk berat dan demam tinggi beberapa hari. Dia wanita yang cukup jahat menurutnya. "Turuti saja perintah Levi," ujar Kelvin. Dia punya sedikit rencana untuk 2 anak nakal itu. Setelah keluarganya tiada siapa yang akan menolongnya, kita lihat siapa yang menjadi bosnya. "Baik Tuan," ucap Levi sambil menunduk, padahal Levi juga akan mendiskusikan rencana ini pada Linzar, tapi pria tua bangka itu entah kemana pergi, membuat keduanya tak peduli. Lagi pula sudah sejak dulu kelakuannya memang seperti itu. Tak lama pintu terbuka lagi menampakkan Sofia yang sudah memakai baju tapi rambut terbungkus anduk karena masih basah. "Kenapa kau tidak memakai pengering rambut, Sofia?" "Rusak, Tuan," balas Sofia sambil memegang handuk itu. "Levi." "Ya Tuan." "Cari pengering rambut," ujar Kelvin yang membuat Levi menunduk dan lantas pergi dari sana. "Tidak perlu sampai seperti itu, Tuan.
Kau jelek sekali dengan handuk di kepalamu itu, ucap Kelvin yang membuat Sofia lantas membukanya. Terlihat rambut basah acak-acakan milik gadis itu. Kelvin bangkit dan berjalan ke arahnya, lalu mendorong gadis itu untuk masuk kemudian duduk di kursi meja rias. Kelvin membelinya sebelum gadis ini masuk ke dalam rumah Paman Lin waktu itu. Kelvin mencari sisir, dan menyisirnya walau rambut benar-benar kusut, serta Sofia yang menjerit karena itu, membuat Levi yang baru datang dengan pengering rambut terdiam sebentar di depan kamar. Pelan-pelan, Tuan. Aku sudah pelan-pelan, rilekslah. Ujar Kelvin juga sedang berusaha. Anda ini seperti tidak punya hati, itu sakit, lakukanlah perlahan-lahan. Ujar Sofia yang berteriak karena sakit. Jangan berlebihan, kau juga melakukan seperti ini, bukan? Tanya Kelvin. Ah Tuan, pelan sedikit. Berisik, akan aku perlihatkan keahlianku, ucap Kelvin. Jika ia bisa membidik lamaran kenapa menyisir saja ia tak bisa. Levi termenung. Mereka sedang melakukan apa hingga seperti itu. Tapi ia dulu pernah mendengar desahan, tapi ini lebih keras. Apa tuannya membesarkan alatnya, hingga Sofia seperti kembali menjadi perawan. Levi mendekat kupingnya ke pintu, tanpa ia duga ternyata pintu itu tak tertutup rapat, hingga ia jatuh. Dua orang itu memperhatikan dengan wajah bingung. Sontak ia yang malu langsung bangkit dan membereskan bajunya, lalu memberikan pengering rambut itu. Ini Tuan, pengeringnya. Oh terima kasih, balas Kelvin yang langsung menyambungnya pada colokan listrik. Ia tak terlalu berpikir macam-macam, hanya saja ia sedikit malu pada bawahannya yang bisanya keren. Malah jatuh seperti itu membuat imagenya di depan Sofia terasa berkurang. Tuan Levi, Anda tidak apa-apa? Tanya Sofia dengan rambut yang mulai diberi angin, tanpa ia duga Kelvin menyalakan angin yang begitu kencang hingga membuat rambutnya kemana-mana. Sekarang rambutnya sudah ada di wajahnya, membuat gadis itu gak kuat lagi. Ia mengambil pengering rambut itu, rupanya pria ini tidak seperti dalam film-film yang ia lihat, bahkan Rafael bahkan lebih baik darinya. Sudahlah Tuan, saya bisa melakukan sendiri. Sungguh. Tanya Kelvin dengan satu alis yang terangkat. Iya, Tuan, balas Sofia yang tidak mau lagi diurus oleh pria ini. Rambutnya bisa-bisa berubah jadi hutan belantara jadinya. Ya sudah setengah itu, pergi makan. Aku akan tunggu di sana, ucapnya yang membuat Sofia mengangguk. Ya Tuhan ia tahu salahnya, pria ini tampan idaman semua orang, tapi dia sedikit tak punya hati pada rambut. Setelah pintu tertutup gadis itu memegang rambut, yang sakit. Tapi sejak bangun tadi kenapa ia merasa pusing dan mual ya, tapi tidak terlalu parah. Sepertinya ia harus sedikit periksa ke dokter, ia sama sekali tak mau merepotkan pria itu. Setelah siap, gadis itu pun pergi menuju Kelvin berada.